M4 ini berguna untuk menghidupkan mikroorganisme dalam proses fermentasian nanti. Selanjutnya yaitu air bersih, dan yang paling utama adalah Back from the dead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sini, Bang Fasid, Petani Muda Indonesia. Pertemuan kita kali ini adalah bagaimana proses pembuatan pupuk kandang dari bahan kotoran sapi yang masih basah. Yaitu hal-hal yang kita perlukan dalam proses pembuatan pupuk kandang dari kotoran sapi, yaitu M4. M4 ini berguna untuk menghidupkan mikroorganisme dalam proses fermentasian nanti. Selanjutnya yaitu air bersih, dan yang lebih utama adalah pupuk kotoran sapinya. Di sini saya menggunakan pupuk kotoran sapinya 3 karung kotoran sapi yang masih basah atau yang baru diambil dari kandang sapi. Kenapa di sini saya menggunakan hanya saja M4 dalam proses fermentasian pupuk kotoran sapinya? Yaitu jika kita tanpa memfermentasikannya atau menunggunya menjadi pupuk kandang langsung, kita menunggu waktu yang sangat lama, yaitu berkisar antara 3 sampai 4 bulan. Jika kita melakukan fermentasian dengan bantuan dengan mikroorganisme dari E4, kita hanya dapat menunggu sekitar 1 hingga 1,5 bulan saja untuk mempercepat sebuah fermentasiannya. Yaitu di sini kita lebih pertama, di sini kita melakukan penjemuran pada pupuk kotoran sapi kita seperti yang di bawah ini. Nanti saya akan perjelas kepada saudara para petani karena mungkin kameranya tidak dapat menyorot keseluruhannya. Setelah kita ambil kotoran sapinya dari kandang, itu sudah tentu basah, berbau yang menyengat. Kita lakukan pertama yaitu menjemur. Kita bisa menjemurnya di bawah terik matahari, yaitu sekitar 5 hingga 7 hari. Jika mataharinya terik, itu bisa mengeringkannya hingga 3 sampai 4 hari saja. Terlebih dahulu dosis yang kita gunakan. Sedangkan di botol E4 ini telah dijelaskan jika pembuatan pupuk bokasi padat, sedangkan kita di sini menggunakan pupuk organik. Di sini dijelaskan dosis yang digunakan dalam pembuatan pupuk bokasi itu berkisar 1 berat pupuk kandangnya atau kotoran ternaknya 1 ton dengan menggunakan E4 sebanyak 1 liter atau 1 botol ini. Karena di sini saya kurang dari 1 ton, di sini saya menggunakan sekitar 5 hingga 10 tutup saja. Dengan kadar air di sini saya mengambil berkisar kurang lebih 5 liter. Baik, sini saya langsung mengeksekusinya. Kita menggunakan 5 hingga 10 tutup saja. Di sini saya membuat 7 tutup saja. Karena ya larutan E4-nya kurang. Setelah itu kita mengadukan pengadukan agar larutan E4-nya tercampur rata dengan air. Jika telah tercampur rata, kita langsung eksekusi penyiraman E4 ini, larutan E4 ini sebagai penghidup
sebagai menghidupkan mikroorganisme dalam proses fermentasian nanti di pupuk, di kotoran sapi kita. Alat bantu yang kita perlukan dalam proses penyiramannya yaitu kita menggunakan cangkir ataupun gayung ataupun hal yang sebagainya, dan juga cangkul sebagai alat untuk mengaduk kotoran sapi ini yang telah kering. Seperti ini sebagai contoh. Kita menyiramkannya keseluruhannya secara merata. Setelah kita siram, kita melakukan pengadukan atau pembolak-balikan. Kita lakukan penyiraman hingga semuanya basah. Kita aduk terus dan kita lakukan penyiraman terus. Kita siram hingga larutan yang telah kita buat tadi kita habiskan dalam proses pencampuran di pupuk kandang kotoran sapi ini. Kita lakukan terus pengadukan hingga merata. Jika telah tercampur rata, mikroorganisme dari E4 tadi yang kita buat telah teraduk rata pada kotoran sapi kita. Selanjutnya kita melakukan penutupan. Bisa kotoran sapi yang telah kita beri E4 ini kita tutup jika menggunakan tenda ataupun yang sebagainya. Kita tutup hingga tidak ada yang terlihat, ataupun kita tutup. Baik itu seperti ini, kita masukkan ke dalam karung ataupun kita buat ke dalam ember atau bejana yang selanjutnya kita tutup. Jika telah selesai pengadukan mikroorganisme yang kita telah buat tadi dari larutan M4, kita tutup seperti tadi. Pengadukan ini kita lakukan sebanyak 1 kali dalam waktu 5 hingga 7 hari saja. Kita aduk secara merata dan kita lakukan seperti tadi yang telah kita praktekkan. Jika warna kotoran sapi kita telah berubah menjadi warna hitam, itu bertanda kotor, itu bertanda pupuk organik kita telah jadi, telah bisa kita aplikasikan pada lahan tanaman kita. Proses fermentasiannya ini berlangsung selama 1 hingga 1,5 bulan saja. Karena apa? Karena telah dibantu dengan
mikroorganisme dari larutan M4 tadi yang telah kita buat. Jika sahabat tani ingin bertanya tentang sekilas proses pembuatan pupuk organik padat ini dari kotoran ternak, bisa saja bertanya di kolom komentar atau di kolom komentar. Saya akan langsung menjawabnya di kolom komentar dari pertanyaan saudara sahabat tani ataupun dari pertemuan kita selanjutnya. Pada sahabat tani yang baru datang, jangan lupa berikan saya dukungan dengan cara klik tombol subscribe, like, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat tani dapat mengetahui informasi mengenai sekitar ilmu pengetahuan dalam budidaya tanaman hortikultura, baik itu budidayanya maupun proses pengobatan dan sebagainya. Sekian dari saya, Bang Pasit, Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.